Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, para imam kepala, ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka dalam agama Yahudi berhasil mendesak Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Menurut hukum Taurat, orang yang menghujat Allah, orang yang dituduh menghujat Allah, itu harus dihukum mati dengan dilempari dengan batu. Tetapi mengapa para pemuka Yahudi itu meminta supaya Yesus disalibkan? Dari mana datangnya gagasan ini? Kita akan melihat satu peristiwa dalam sejarah orang Yahudi yang berkaitan dengan penyaliban. Nah, pertama-tama kita perlu melihat lebih dahulu. Orang-orang Yahudi itu ingin membunuh Yesus. Bukan semua orang Yahudi, tetapi para pemuka yang terdiri dari para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang yang terkemuka. Nah, mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus, seolah-olah Yesus adalah seorang pemberontak, mengaku sebagai raja, melawan penguasa Roma, kemudian tangannya dibelenggu, dan dengan menampilkan Yesus sebagai pemberontak, mereka menuntut supaya Yesus dihukum mati. Berkaitan dengan salib, ini kita perlu melihat peristiwa yang pernah terjadi berkaitan dengan pemberontakan dan penyaliban. Pada tahun 73 sampai dengan 71 sebelum Masehi, para budak di bawah pimpinan seorang yang bernama Spartacus melancarkan pemberontakan terhadap Roma. Pemberontakan ini berhasil ditumpas. Dan kemudian 6.000 orang yang terlibat dalam pemberontakan ini disalib, digantung disalib di sepanjang jalan menuju kota Roma. Hal yang seperti ini juga pernah terjadi di Yerusalem. Nah, peristiwanya dimulai dengan kematian Herodes Agung pada tahun 4 sebelum Masehi. Dengan kematian Raja Herodes terjadi kekosongan kekuasaan, dan orang-orang Yahudi mulai bangkit dan menimbulkan kerusuhan di sana-sini. Di wilayah Galilea ada seorang yang bernama Yudas bin Hizkia. Nah, dia bersama dengan orang-orangnya menyerang kota Seporis. Kemudian masuk ke dalam istana, masuk ke gudang senjata, dan mengambil harta benda istana, mengambil persenjataan dari gudang istana. Nah, dengan persenjataan yang mereka ambil dari gudang persenjataan ini, mereka menjadi pasukan yang siap untuk berperang. Nah, mereka melancarkan pemberontakan, menyerang pos-pos penjagaan tentara Romawi. Dan mereka mau menjadikan Galilea sebagai pusat perlawanan terhadap Roma. Nah, melihat pemberontakan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi ini, gubernur Romawi untuk wilayah Syria, namanya Quintilius Varus, turun tangan. Ia mengerahkan 3 legiun pasukan. Ini berarti lebih dari 15.000 prajurit, dan kemudian masih dibantu juga prajurit bala bantuan dari kerajaan-kerajaan sekitar. Nah, kekuatan yang sangat besar ini kemudian menghantam kota Seforis. Seforis hancur, penduduknya kemudian dijual sebagai budak. Ini hukuman untuk kota yang mendukung pemberontakan yang dilancarkan
oleh Yudas tadi. Nah, kemudian pasukan yang dikirim ini mengejar para pemberontak. Tapi kalau dari sisi orang Yahudi, para pejuang Yahudi ya, banyak pejuang yang kemudian ditawan. Varus berhasil memadamkan pemberontakan yang dilancarkan oleh Yudas. Dia melakukan pembersihan dan memastikan bahwa orang Yahudi tidak akan memberontak lagi. Bagaimana gubernur Varus ini melakukannya? Ia melakukan penyalipan massal. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, menulis bahwa Quintilius Varus itu memberi perintah untuk menyalibkan 2.000 orang yang terlibat dalam pemberontakan ini. Pemberontakan meletus di Galilea. Tetapi penyalipan terhadap para pemberontak ini dilakukan di sekeliling kota Yerusalem, di sepanjang jalan utama menuju kota itu. Tujuannya ada 2. Yang pertama, itu mempermalukan sekaligus menyiksa orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan. Dan yang kedua, untuk menakut-nakuti orang-orang Yahudi supaya mereka tidak mencoba memberontak. Nah, banyaknya orang yang disalibkan itu, sekali lagi dalam tulisan Flavius Josephus, 2.000 orang, ini menjadi peringatan yang disampaikan tanpa kata. Tapi kalau harus diungkapkan dengan kata-kata, kalimatnya akan menjadi begini: jangan mencoba-coba melawan Roma. Sekali mencoba melawan Roma, kamu akan mengalami nasib seperti orang-orang yang disalibkan ini. Nah, peristiwa penyaliban 2.000 orang ini jelas masuk dalam ingatan kolektif orang-orang Yahudi. Nah, kemudian dengan memperhatikan peristiwa ini, kita sekarang melihat Yesus dibawa kepada Pilatus dan para pemuka Yahudi menuntut supaya Yesus dijatuhi hukuman mati. Kalau mengingat besarnya peristiwa penyalipan orang-orang Galilea yang memberontak tadi, itu sudah bisa dipastikan para pemuka Yahudi ingat peristiwa itu. Ini ingatan kolektif yang begini kalau dihitung. Penyalipan Yesus kira-kira tahun 30-an. Kemudian pemberontakan dan penyalipan itu tahun 4 sebelum Masehi. Kalau mengingat jarak waktu yang belum begitu lama, ya bisa dipastikan para pemuka Yahudi ingin supaya Pilatus memperlakukan Yesus seperti Varus, Quintilius Varus, memperlakukan orang-orang Galilea yang memberontak itu. Nah, kenapa kita bisa mengatakan yang seperti ini? Sekali lagi, pemberontakan sekaligus penyalipan itu terjadi belum begitu lama. Para pemuka Yahudi, orang-orang Yahudi pasti tahu peristiwa itu. Kemudian yang berikutnya, dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 37, nama Yudas itu disebut. Disebutnya bukan nama Yudas bin Hizkiah, tetapi Yudas dari Galilea. Yang menyebut itu adalah seorang ahli Taurat yang bernama Gamaliel, dan menyebutnya dalam mahkamah agama Yahudi. Jadi Gamaliel menyebut nama Yudas itu ya dalam sidang mahkamah agama Yahudi. Dia menyebut begini, Yudas orang Galilea itu menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia tewas dan pengikutnya tercerai-berai. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang saya sampaikan ini dapat menjadi indikasi bahwa ide untuk menyalibkan Yesus itu datang dari ingatan mereka akan peristiwa pemberontakan yang dilancarkan oleh Yudas bin Hizkiah. Mereka, para pemuka Yahudi, ingin supaya Yesus diperlakukan sebagai pemberontak dan kemudian disalibkan
seperti yang biasa dilakukan oleh Roma ketika menghadapi para pemberontak. Semoga keterangan ini dapat menolong kita semua untuk lebih mengerti isi kitab suci.